Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Hadir semua? Hadir. Hadir ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama mengawali dengan doa ya. Sekarang saya minta kesediaannya adik Badai bisa memimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan absensi satu persatu ya. Sanjay Ibrahim. Hadir. Badai Hanafi. Hadir. Rasya Ambara. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tapi sebelum kita masuk pada materi itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran daripada materi hari ini ya. Jadi perhatikan di depan. Jadi tujuan pembelajaran materi hari ini yakni setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat, pertama ya, kalian itu dapat membuktikan perilaku disiplin sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa dapat mendeteksi perilaku disiplin sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dapat memerinci malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Kemudian tujuan yang keempat, siswa dapat menelaah dalil nakli tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Kemudian yang kelima, mendesain dalil nakli tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta isi kandungannya. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu siswa dapat menentukan rumusan ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran dari materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Yang kita pelajari minggu lalu. Toleransi. Toleransi. Nah, kalau masih ingat berarti Ibu mau tanya, apa itu toleransi? Menghargai dan menghormati perbedaan. Menghargai dan menghormati perbedaan. Baik, bagus sekali. Kemudian, Tasya, apa itu? Menghargai pendapat orang lain. Apa lagi? Salah satu hikmah toleransi adalah bersikap toleransi terhadap sesama, akan terjadi harmonisasi dalam bermasyarakat sehingga tercipta ketenangan dan ketenteraman. Baiklah anak-anak, semua benar ya, berarti semua masih ingat ya. Jadi Ibu simpulkan, jadi toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku bangsa, bahasa dan budaya serta pendapat orang lain. Nah, sekarang saya tanya, apa hikmah toleransi? Hikmah toleransi adalah bersikap toleransi terhadap sesama, akan terjadi harmonisasi dalam bermasyarakat sehingga tercipta ketenangan dan ketenteraman. Menumbuhkan sikap mau menghormati kepada sesama. Bagus kan, berarti semua masih ingat ya? Iya. Jadi di samping kalian mengetahui hikmahnya, kalian juga harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Bagi kelompok, dalam kelompok itu terbagi dan terdiri dari 3 orang. Baiklah anak-anak, waktu sudah selesai.
video tadi. Bisa? Kelompok siapa yang ingin maju? Kelompok Pertama, satu. Kelompok 1. Silakan maju di depan, paparkan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Di gambar tadi yang saya lihat adalah ada seorang yang meninggal karena kecelakaan. Dari sini kita tidak tahu kapan ajal datang, dan dari itu kita harus memperbanyak ibadah untuk bekal di masa depan nanti. Yang saya lihat di video tadi ada seorang anak kecil yang diberi amanat dari ibunya untuk mengantarkan kue kepada ustadz. Sesampainya di tengah jalan, kuenya dimakan, tapi dia tidak tahu. Dia dilihat oleh malaikat adid untuk mencatat amal buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari gambar tadi kita dapat melihat bahwa ada seseorang yang meninggal karena kecelakaan, dan orang itu tidak pernah tahu kapan ajalnya akan datang. Dalam gambar itu juga dapat terkait dengan materi yang kita pelajari, yaitu tentang malaikat. Dan malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Dan juga dari video tersebut ada seorang anak yang tidak jujur tanpa dia sadari bahwa ada malaikat yang mencatat perbuatan yang dia lakukan. Dari video tersebut juga dapat menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan selalu dicatat oleh malaikat. Maka dari itu berbuatlah perbuatan yang baik. Iya, kita tadi semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait gambar dan video yang ditampilkan tadi. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kalian. Jadi apa yang dikatakan kelompok 1 tadi dan kelompok 2, kita bisa mengambil hikmah bahwa kita semua yang hidup di dunia ini, kita tidak pernah lepas dari pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait gambar tadi, itu ada salah satu malaikat yang tugasnya mencabutnya nyawa. Kemudian terkait video itu ada salah satu malaikat yang tugasnya Mencabut nyawa. mencatat amal baik dan